Berbagai penelitian modern semakin menyingkap tabir. Apa yang selama ini dianggap mustahil menjadi mungkin. Maka penelitian terus dilakukan untuk mengungkap rahasia alam semesta. Namun, fakta terungkapnya berbagai galaksi di luar angkasa semakin memunculkan berbagai spekulasi. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Apakah benar hanya di bumi saja manusia bisa hidup? Pertanyaan ini telah menggelitik para ilmuwan. Namun, temuan-temuan para peneliti yang mengagumkan dunia ternyata bukanlah barang baru. Al-Quran sejak 1400 tahun silam telah mengungkap fakta-fakta yang selama ini menjadi objek yang membuat penasaran para ilmuwan dunia. Pemirsa Khazanah, fakta ini membuat kita semakin yakin ilmu pengetahuan sains tak bisa dipisahkan dengan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda. Semoga tayangan hari ini menyempurnakan pagi hari Anda. Allah berfirman, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam, dan baginyalah keagungan di langit dan di bumi. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Al-Quran, Surah Al-Jasiyah, ayat 36 hingga 37. Para ahli tafsir memiliki banyak pendapat tentang kata alamin yang menunjukkan luasnya pemahaman mereka. Jagat kita, universe, yang kita lihat sangat luas itu merupakan tingkatan yang jarak setengah diameternya adalah 30 miliar perjalanan cahaya. Dengan arti bahwa seandainya kita memulai perjalanan dari titik terjauh yang satu dengan kecepatan 300.000 km per detik, dan itu adalah kecepatan kosmik terbesar, maka kita membutuhkan 30 miliar tahun untuk sampai ke titik terjauh di sisi lain dari alam semesta ini. Para ahli astrofisika bertanya-tanya, adakah dunia selain dunia yang kita lihat ini? Dan bagaimana dimensi-dimensinya jika ia ada? Kita memang tidak melihatnya, tetapi barangkali ia ada karena kita tidak melihat setiap yang ada. Allah berfirman, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Al-Quran, Surah Al-Haqqah, ayat 38 hingga 40. Para ahli astrofisika menyatakan bahwa dunia kita barangkali hanya seperti balon yang mengapung di angkasa yang sempurna dimensi-dimensinya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa para ahli takwil berbeda pendapat mengenai kata alamin. Menurut Qatadah, kata alamin adalah bentuk plural dari kata alam, yaitu setiap maujud selain Allah. Kata ini tidak memiliki arti tunggal, sama seperti kata rahdun yang berarti kelompok. Demikian pula kata qaum atau golongan, termasuk kata bentuk plural yang tidak memiliki kata tunggal. Pemaknaan berbeda diungkap oleh ulama lain, seperti Wahab bin Munabbih. Ia menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 18.000 jagat, dan dunia hanyalah satu jagat dari sekian banyak jagat itu. Makna senada diungkap oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ia mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki 40.000 jagat. Dunia dari timur hingga barat adalah salah satunya. Penjelasan lebih detail disebutkan Muqatil. Ia mengungkapkan, jumlah jagat adalah 80.000. 40.000 jagat diantaranya ada di dalam air, dan 40.000 lainnya ada di darat. Kata alamin di dalam Al-Quran disebut sebanyak 60 kali, dan salah satunya mengisyaratkan langit dan bumi. Di kalangan para ilmuwan hari ini muncul banyak pertanyaan yang membingungkan seputar keberadaan jagat lain di tengah ciptaan yang maha besar ini.
Apakah ada jagat alam lain dengan hukum yang berbeda dari hukum yang mengatur jagat kita? Di mana cahayanya melesat lebih cepat dan daya gravitasi lebih kuat daripada yang kita kenal? Banyak ilmuwan meyakini keberadaan jagat lain selain jagat kita, seperti Max Tegmark, John G. Kramer, Susan Wills Zedan, David Hoythouse. Salah satu model yang diprediksi keberadaannya oleh para ilmuwan adalah kembaran galaksi kita, yang jaraknya dari kita adalah 1028 meter dari kita. Max Tegmark berpandangan bahwa jagat paralel bukan sekedar fiksi ilmiah. Bahkan, dunia lain itu tidak lain adalah implementasi langsung dari kajian-kajian kosmologi. Sangat mengherankan bahwa kata malakut yang disebut beberapa kali di dalam Al-Quran digunakan para ilmuwan modern. Mari kita cermati apa yang diungkap oleh John G. Kramer. Gene Wolfe menduga bahwa yang disebut dunia ini bukan merupakan satu-satunya jagat, melainkan seperti satu dunia di luar perjalanan waktu. Kita akan membutuhkan kata lain, dan saya mengusulkan kata malkut yang dalam bahasa Kabalis yang berarti jagat. Tetapi menurutku kata itu bukan kata baru dan sepertinya kasar. Seandainya Gene Wolfe tahu bahwa kata malkut atau malakut itu adalah kata asli Arab dan disebut di dalam Al-Quran Al-Karim, maka ia pasti tidak menyebutnya kasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan malakut atau kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran itu? Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 185. Suzanne Willis menyebutkan bahwa jagat-jagat yang paralel itu dimungkinkan terpisah sesuai teori-teori yang terpisah dengan dua jalan. Jalan pertama pada fase pemekaran besar dunia. Satu bagiannya yang kecil berkembang menjadi besar, dan sesudah itu jadilah dunia yang kita kenal saat ini. Dan dimungkinkan bagian-bagian yang lain menempuh jalan yang sama, berkembang dan membentuk dunia-dunia lain. Sedangkan jalan kedua dan sesuai teori kuantum, dunia-dunia paralel itu berjalinan. Max Tegmark meneliti teori-teori fisika yang berkaitan dengan jagat-jagat paralel yang tersusun dalam 4 tingkatan jagat yang memungkinkan adanya variasi yang berkelanjutan. Tingkatan pertama adalah jagat-jagat raya yang tidak diatur dengan fisika dan konstanitas fisika jagat kita, tetapi bisa jadi perkembangan artikelnya berbeda. Tingkatan kedua adalah jagat-jagat yang konstanitas fisikanya dan dimensi-dimensi ruang dan waktunya berbeda dari yang ada di jagat kita. Tingkatan ketiga, setiap kuantum dimungkinkan memunculkan banyak salinan. Tingkatan keempat memiliki hukum-hukum fisika yang berbeda. Kemungkinan adanya jagat lain di alam semesta memunculkan tanya. Jika kemungkinan adanya jagat lain itu begitu jelas, maka apakah jagat-jagat itu bisa dihuni manusia? Apakah benar hanya di bumi saja manusia bisa hidup? Pertanyaan ini telah menggelitik para ilmuwan sejak dahulu kala. Dengan paham sekularisme dewasa ini, orang terbiasa memisahkan sains ilmu pengetahuan dengan agama. Ada dikotomi pemisahan antara agama dan sains, antara persoalan dunia dan akhirat. Ketika membicarakan sains, seolah agama tidak berhak ikut campur. Untuk agama selain Islam, mungkin saja begitu. Namun, tidak berlaku untuk Islam. Karena Islam tidak mengenal dikotomi sains dan agama, dunia dan akhirat. Betapa banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains, bahkan sebagian di antaranya baru diketahui dan dipahami oleh ilmuwan pada abad ke-20. Dalam surat Al-Anbiya misalnya, Allah berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam surat lain Allah berfirman, dan Allah telah menciptakan semua jenis dabbah atau makhluk hidup dari air. Al-Quran Surah An-Nur ayat 45. Dari sini bisa dipahami, jika sebuah planet memiliki cadangan air di dalam tanahnya atau memiliki gas yang memungkinkan terbentuknya air dan oksigen, maka planet itu bisa mendukung kehidupan. Salah satu planet tetangga yang diketahui memiliki kemungkinan ini adalah planet Mars. Di dalam lapisan kriosfer Mars terdapat deposit es yang terbuat dari air yang membeku. Jika es ini dicairkan, akan bisa merendam seluruh permukaan Mars setinggi 11 meter. Hal ini berarti cadangan air di planet Mars sebenarnya sangat melimpah. Hanya saja kondisinya membeku menjadi es. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis dabbah, makhluk hidup. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 162. Ilmuwan juga mensinyalir bahwa di masa lalu pernah ada kehidupan mikroorganisme di Mars. Kecurigaan ini berdasarkan banyaknya kandungan gas metana atau CH4 dalam atmosfer Mars. Gas metana adalah gas yang dihasilkan dari mikroorganisme. Walaupun demikian, gas metana juga bisa dihasilkan dari oksidasi besi, karena di permukaan Mars banyak mengandung besi oksida. Dibandingkan dengan bumi yang memiliki 21% oksigen dan 75% nitrogen, atmosfer Mars hanya memiliki 0,1% oksigen dan 95% gas CO2. Maka atmosfer Mars memang tidak cocok untuk manusia, karena manusia membutuhkan 300 liter lebih oksigen per harinya. Namun jangan salah, awal mula bumi kita dulu sebagian besar atmosfernya adalah CO2 juga. Bahkan kandungan CO2 di bumi kita pada zaman purba jauh lebih banyak daripada atmosfer Mars saat ini. Namun organisme purba di bumi yang terdiri dari bakteri anaerobik adalah bakteri yang bisa hidup dalam lingkungan tanpa oksigen dan mampu mengubah CO2 menjadi O2. Dengan bantuan bakteri ini terjadilah produksi oksigen besar-besaran dalam atmosfer bumi yang disebut dengan peristiwa katastrofi oksigen. Para ahli geologi mengetahui hal ini sejak ditemukannya oksidasi besi atau reaksi besi dengan oksigen pada batu-batuan purba yang melimpah. Ada jenis bakteri lain seperti Methylomirabilis oxifera yang bisa memproduksi oksigen dari gas metana atau CH4. Jika dua bakteri ini disebarkan di planet Mars, maka akan bisa menghasilkan oksigen di planet Mars untuk menunjang kehidupan. Demikian pula, deposit es di planet Mars bisa menghasilkan oksigen dengan cara dialiri listrik tegangan tinggi. Maka dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa membangun kehidupan di planet Mars bukanlah sesuatu yang mustahil. Selain planet Mars, apakah mungkin ada kehidupan di planet lain di alam semesta ini? Ada ungkapan yang terkenal dalam hal ini. Di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Salah satunya galaksi Bima Sakti, tempat tata surya kita berada. Masing-masing galaksi terdiri dari miliaran bintang. Dan masing-masing bintang dikitari oleh planet-planet membentuk tata surya. Ada juga bintang yang tidak memiliki planet. Maka di alam semesta ini terdapat triliunan atau kuadriliun planet. Maka apakah tidak ada satu saja? Sekali lagi, satu saja planet lain yang kondisinya mirip dengan planet bumi? Jawabannya cukup mengejutkan. Para ilmuwan setidaknya telah menemukan beberapa planet di alam semesta ini yang kondisinya mirip bumi dan bintangnya mirip matahari. Dengan kata lain, situasinya sangat ideal untuk munculnya kehidupan seperti di bumi. Salah satunya yang terdekat berjarak 600 tahun cahaya dari bumi. Artinya, terbang dengan kecepatan cahaya akan sampai di sana 600 tahun kemudian. Pertanyaannya, apakah bisa kita terbang ke sana?
Dengan teknologi kendaraan luar angkasa saat ini memang masih berupa impian, karena teknologi kita saat ini belum mampu membuat roket yang terbang dengan kecepatan cahaya. Suatu saat mungkin saja itu terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menafikan sama sekali kemungkinan manusia sanggup menjelajahi langit. Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Namun, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Artinya, manusia bisa menembus langit asalkan memiliki pengetahuan dan energi untuk melakukan itu. Pertanyaan yang selalu menggelayuti ilmuwan hingga kini adalah, adakah makhluk lain di jagat lain? Sejak 1400 tahun silam, Al-Quran telah mengemukakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebarkan dabbah di langit dan bumi. Sebagian besar terjemah Al-Quran menerjemahkan kata dabbah sebagai hewan atau makhluk melata, sehingga bayangan kita adalah sejenis kadal atau serangga. Padahal arti kata dabbah dalam bahasa Arab itu bersifat umum, yaitu makhluk hidup yang memiliki bayang-bayang. Dari pengertian ini saja kita tahu bahwa dabbah itu bukanlah makhluk gaib sebangsa jin atau malaikat, melainkan makhluk kasar. Karena hanya makhluk kasar sajalah yang memiliki bayang-bayang. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan dabbah, makhluk hidup yang Dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi. Dan Dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 29. Perhatikanlah bahwa Allah menyebarkan dabbah pada langit dan bumi. Orang pada zaman dulu yang belum bisa memahami kemungkinan adanya kehidupan di planet lain akan memahami ayat ini bahwa yang dimaksud adalah burung-burung yang terbang di langit. Artinya, pengertian langit di sini dibatasi langit bumi atau atmosfer. Namun, siapa yang membatasi maksud as-samawat atau langit itu adalah atmosfer bumi. Perhatikanlah bahwa pada samawat atau langit itu terdapat juga malaikat. Maka tidak mungkin malaikat itu berdiam di atmosfer bumi, melainkan di langit atas sana. Allah berfirman, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan di bumi, dari para dabbah, makhluk hidup, dan juga para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 49. Al-Qurtubi menyebutkan pendapat Mujahid terhadap makna dari dan dabbah yang Dia sebarkan pada keduanya adalah malaikat dan manusia. Artinya, dabbah yang di langit itu adalah malaikat, sedangkan dabbah yang di bumi itu adalah manusia. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nahl. Ada pula ulama yang menafikan arti kata pada keduanya. Sayyid Qutb mengatakan bahwa maksud dari dan dabbah yang Dia sebarkan pada keduanya adalah bahwa kehidupan hanyalah di bumi ini saja. Tinggalkanlah olehmu prasangka bahwa di langit terdapat kehidupan yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Pendapat ini jelas tidak tepat, karena jelas Al-Quran menyatakan menyebarkan pada keduanya. Dan keduanya itu bukanlah salah satu saja. Bisa dimaklumi jika pendapat para ulama itu mengingkari adanya kehidupan di planet lain, karena teknologi dan wawasan mereka belum sampai ke situ. Bahkan seandainya ditanya pada mereka apakah manusia bisa ke bulan pun, mereka akan mengingkarinya. Karena para ulama tidak suka berandai-andai dan cenderung membatasi pikiran yang bersifat spekulatif. Persoalan lainnya adalah pada kata samawat, langit. Kata ini menunjuk langit secara umum, atau lebih tepatnya alam semesta. Langit yang berarti segala sesuatu yang berada di atas bumi. Maka awan, bulan, bintang, matahari termasuk bagian dari as-sama. Misalnya pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia menurunkan air hujan dari langit as-sama. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22.
Kata as-sama di ayat ini berarti mendung, karena lafal as-sama artinya tinggi. Maka as-sama dapat berarti semua yang lebih tinggi. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan komet-komet. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 5. Maka langit yang ada bintang-bintang ini jelaslah artinya langit alam semesta, bukan hanya langit bumi atau atmosfer saja. Maka kalimat pada surat Asy-Syura ayat 29 bisa kita pahami bahwa Allah menyebarkan dabbah ke seluruh alam semesta selain yang ada di bumi juga. Dengan adanya isyarat ini sebenarnya 14 abad yang lalu Al-Quran telah berbicara mengenai kemungkinan adanya kehidupan di planet lain. Belum tentu makhluk hidup di planet lain itu seperti alien yang aneh-aneh, karena itu hanya ada di film-film saja. Makhluk hidup di planet lain itu mungkin kurang lebih sama dengan yang ada di bumi. Kalaupun memang di planet itu tidak ada makhluk hidup lain, maka yang jelas kita berpikir pada hal-hal yang sementara ini disepakati saja. Di antaranya, ayat Al-Quran menyatakan dan sains juga membuktikan kehidupan bermula dari air. Sedangkan di alam semesta ini terdapat beberapa planet yang mengandung air atau minimal berupa es, seperti planet Mars. Mungkin suatu saat nanti akan ditemukan lebih banyak lagi planet yang seperti ini. Jika ada air, pasti bisa muncul kehidupan. Al-Quran menyatakan manusia bisa mengarungi alam semesta. Dan faktanya teknologi manusia memang telah mendarat di bulan. Sedangkan pesawat luar angkasa tak berawak telah mampu mencapai Saturnus. Maka, kalaupun bukan di planet itu sendiri yang ada dabbah atau makhluk, maka manusialah yang akan mendatangi planet yang kondisinya memungkinkan untuk hidup. Dan manusia akan hidup di sana. Akhirnya, hanya waktulah yang akan membuktikan benar tidak